Valencia alias Neng Silim hanya bisa menangis ketika mendengar tuntutan 1 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum setelah memarahi suaminya yang pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Valencia dianggap melakukan kekerasan psikis dalam rumah tangga dan diadukan suaminya yang kini telah cerai. Bahkan, Valencia telah menjadi tersangka sejak 11 Januari 2021. Tuntutan ini dinilai melanggar arahan Jaksa Agung, diantaranya pedoman tentang akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam perkara pidana. Ini perlu ibu-ibu se-Indonesia biar tahu, tidak boleh marah suami kalau suaminya pulang mabuk-mabukan. Harus duduk manis, nyambut dengan baik. Marah sedikit di penjara. Ini saya punya 2 anak di rumah saya. Sebagai ayah, sebagai ibu, dituntut setahun. Saksi ahli harus dihadirkan, malah dibohong, katanya nggak ada. Banyak kebohongan di hukum ini. Sementara kuasa hukum mantan suami terdakwa membantah kliennya sering mabuk-mabukan. Nah, jadi kalau seperti kemarin dibilang dimarahin karena mabuk, itu sih nggak benar. Kita sudah sampaikan juga di persidangan itu kalau ada marah-marah, ada Ibu Valen ada marah-marah, tapi itu persoalannya semua persoalan keuangan dan usaha. Nah, mereka punya usaha, ada jatuh bangun dan sebagainya. Nah, itu ributnya masalah keuangan sebenarnya. Seluruh jaksa yang menangani kasus ini akan diperiksa oleh Jaksa Agung Muda bidang pengawasan setelah menjalani eksaminasi khusus Senin kemarin. Dari Karawang, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seluruh jaksa yang menangani perkara Valencia telah diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Lalu bagaimana prosedur pemeriksaannya dan apa sanksi yang mengancam para jaksa? Selengkapnya dibahas rekan Anissa Dasuki bersama narasumber Kapus Penkum Kejagung dan kuasa hukum terdakwa. Bahwa setelah berkembangnya pemberitaan di media massa terkait penanganan perkara atas nama terdakwa Valencia alias Neng Silim ini, yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Karawang dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Bapak Jaksa Agung memberikan perhatian khusus dan atensi khusus. Oleh karena itu, Bapak Jaksa Agung memerintahkan Bapak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum untuk segera melakukan eksaminasi khusus. Dan selanjutnya, dengan quick wins, dengan cepat, Bapak Jampidum melakukan pemeriksaan hari Senin kemarin, tanggal 15 November 2021, terhadap sebanyak 9 orang, baik itu jaksa di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejaksaan Negeri Karawang, serta jaksa penuntut umum yang ada di dalam P16A. Itu jaksa-jaksa yang melaksanakan sebagai jaksa penuntut umum. Dari hasil eksaminasi tersebut, dilakukan dari pagi sampai hampir maghrib, tim eksaminasi khusus itu menemukan beberapa hal untuk sementara ya Mbak Anissa, bahwa yang pertama, Kejaksaan Negeri Karawang dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam penanganan perkara ini tidak memiliki kepekaan atau yang biasa kita sebut dengan sense of crisis-nya. Jadi sehingga kasus ini menjadi perhatian masyarakat. Kemudian ditemukan tidak dipahaminya pedoman nomor 3 tahun 2019. Ini tentang tuntutan pidana perkara tindak pidana umum. Di sini intinya adalah pengendalian penuntutan pidana umum dengan prinsip kesetaraan yang ditangani oleh Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri. Jadi tuntutan ini dikendalikan dan dilaksanakan oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri kalau di cabang. Kemudian ada hal lagi yang ditemukan, yaitu terkait adanya penundaan tuntutan pidana. Ini terjadi 4 kali penundaan. Dan ini juga
sampaikan Penundaan kepada putusan Pak pidana terhadap siapa, Pak? terhadap terdakwa Valencia. Nah, oleh karena alasannya mereka mengatakan 4 kali penundaan karena rentut belum turun dari Kejati, Jawa Barat. Pak Iwan, seperti apa Pak kronologinya hingga akhirnya klien Anda dituntut 1 tahun penjara? Oke, Bu Anita, kami tangani ketika ini setelah menjalani persidangan seperti itu. Klien kami ini dituntut dengan Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan rumah tangga. Dan filosofinya ini kan bahwa undang-undang ini untuk melindungi ibu dan anak terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Tapi ini terbalikan bahwa klien kami seorang ibu yang menjadi terdakwa di dalam persidangan tersebut. Baik, dari informasi yang kami terima bahwa pihak mantan suami ini membantah kalau ia sering pulang dalam kondisi mabuk. Sejauh ini pembelaan dari klien Bapak seperti apa? Bahwa kalau pembelaan dari klien kami, ini kan ada saksi dari anaknya yaitu Angel Chen, bahwa mengatakan bahwa emang kebiasaan ayahnya ini dari dahulu dari semenjak dari Taiwan itu emang sering mabok-mabokan seperti itu.